Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, wassalatu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Wilujeng siang, ba'da Jumatan. Mas rehat sedayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, nggak terasa ya. Sekarang sudah mulai masuk di modul 2, di modul yang pertama. Materinya yaitu terkait pembelajaran diferensial ya. Yang mungkin saya yakin sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing ya, seperti itu. Ya. Sebelum kita menginjak ke materi ya, saya mau ini dulu tanya dulu ke Bapak Ibu terkait persiapan aksi nyata ya, yang untuk 1.4 apakah ada hambatan dan seperti apa, misalnya kalau ada masalah boleh didiskusikan kita sebelum ke materi ini ya, seperti itu. Dan saya lihat yang sudah upload itu baru Pak Nur sama Pak Saleh ya, itu udah alhamdulillah udah upload, udah tinggal saya nilai aja, tinggal sudah saya tonton tadi malam gitu. Ini baru berapa orang nih? Tinggal siapa yang belum masuk ya? Oke, Bapak Ibu silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait tentang ini aksi nyata 1.4, karena saya yakin sih ada yang masih kebingungan ya seperti itu. Monggo silakan. Yang mau silakan raise hand. Atau misalkan kapan mau dilaksanakan untuk yang belum, silakan. Mungkin dari Ibu Fitriani boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diseminasi sudah dilaksanakan. Tinggal itu Pak, mengedit-ngeditnya aja, video sama itunya kan harus dua itu ya, dua yang dikirim PPT sama yang diseminasinya. Iya, boleh silakan seperti itu. Ya sudah Pak, kantun di Kintun gitu. Iya siap Bu. Terus Bu Yayat gimana Bu Yayat? Alhamdulillah Bapak udah dilaksanakan kemarin. Tinggal edit video Pak. Edit videonya terus ya bikin ininya gitu ke Canva-nya gitu. Tinggal ngedit Pak. Pelaksananya udah alhamdulillah. Oh iya, kemudian silakan Pak Jajang. Perkembangannya sampai tahap mana? Baik Pak, untuk diseminasi saya belum melaksanakan Pak, rencana itu di hari Senin kemarin. Ternyata dari hari Senin itu di sekolah keadaan sedang kurang kondusif. Jadi ramai dengan pelaksanaan lomba-lomba Pak sampai hari tadi. Nah, insya Allah akan dilaksanakan diseminasinya pada hari Senin Pak, dan insya Allah diupload juga hari Senin. Siap, terima kasih Pak Jajang sing digampil ke. Ya terus Budian, silakan Budian.
Tar dulu ya. Iya Pak. Saya baru tadi Pak diseminasinya. Ini masih ramai di sekolah. Jadi Tapi nanti insya Allah besok tapi lancar Bu. lancar, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Udah silakan Bu Neneng. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Insya Allah saya akan laksanakan diseminasinya nanti di hari Senin Pak, karena kemarin saya baru kena musibah, kakak meninggal, jadi masih lumayan sibuk di rumah. Terus juga saya belum mempersiapkan untuk tadi saya lihat Budian itu apa, ngeprint apa itu apa yang harus dipersiapkan itu nanti buat persiapan diseminasinya. Minta masukannya gitu dari yang udah melaksanakan. Terima kasih Pak. Ya, nanti saling share aja dengan Bapak Ibu ya, atau dengan yang sudah berpengalaman di CGP di angkatan sebelumnya boleh silakan seperti itu. Kemudian silakan siapa nih yang belum saya panggil? Bu Eka sudah masuk, Bu Eka. Belum ya? Oh iya baru masuk. Oh Bu Mimin silakan Bu Mimin. Persiapannya sudah sampai mana? Oke baik lanjut ya. Oh Bu Mimin udah hari Kamis ya, alhamdulillah udah ini tinggal diedit-edit ya. Seperti itu. Kemudian silakan Bu I sudah Bu I? Pak, untuk diseminasi, kalau ini belum, karena apa Pak, untuk seminggu ini banyak guru-guru yang keluar, seperti sekarang juga saya lagi workshop bahasa Sunda Pak, 2 hari ini. Jadi saya sudah konsultasi ke kepala sekolah dengan guru yang lain. Paling hari Senin Bapak, Bang Intan. Baik siap Bu, sing digampilkan dilancarkannya. Dan Bu Eka silakan Bu Eka, sudahkah atau masih dalam persiapan? Iya Pak, mohon izin menjawab. Alhamdulillah Pak, tadi baru selesai diseminasinya, tinggal dibuat video nanti unggah di Bagus lah. LLS. Berarti hangat kering ya Bu? Luar biasa Pak. Oke. Kemudian Pak Ahmad, gimana Pak Ahmad? Insya Allah Pak hari Senin. Oh iya Pak, kalau misalkan diseminasinya langsung di YouTube gitu, live streaming atau kayak gitu, gimana Pak? Kan soalnya kalau bikin video tuh agak gede ya Pak memorinya gitu. Jadi ngeditnya susah, terus diuploadin laginya susah gitu. Oh gitu. Tapi itu pesertanya di sekolah ya? Iya, pesertanya di sekolah. Boleh. Kan minggu-minggu kemarin kan banyak lebat, terus guru-gurunya kalau misalkan ada juga cuman ada 2 orang 3 orang, jadi paling minggu depan gitu dilaksanainnya. Boleh silakan. Jadi untuk ini ya, untuk diseminasi itu biasanya penekanan utama tuh untuk rekan sejawat yang ada di lingkungan sekitar dulu, yang terdekat seperti itu. Karena kan kita bersosialisasi langsung dengan mereka seperti itu ya. Artinya kita membantu memberikan pemahaman juga terkait kegiatan grup penggerak ini seperti itu. Kalau untuk teknis silakan saja diatur ya, diatur sesuai sana, karena kan Bapak Ibu sendiri yang lebih paham seperti itu. Itu teh harus 1 jam Pak, harus 60 menit Bu. Ya, kalau kesepakatan bersama kemarin itu ya minimal 60 menit dan 10 orang. Minimal 10 orang. Pokoknya silakan aja di ini ya, diatur-atur seperti itu. Ya.
Intinya adalah substansinya materi tersebut sampai kepada rekan sejawat ibu atau ya berdampak lah. Artinya berdampak kepada rekan sejawat, ujungnya tetap berdampak kepada siswa seperti itu. Ya, nah kita sekarang lanjut ke materi ya. Ya, Bapak, selamat datang. Kita berada di ruang kolaborasi modul 2.1 ya, yaitu pembelajaran memenuhi kebutuhan belajar murid. Alhamdulillah kita sudah berapa, 2 bulan ada lebih ya, nggak kerasa ya. Kita sudah berada di pertengahan modul ya. Kita sekarang berada di sesi 1 untuk forum diskusi. Sebentar. Kemudian untuk identitas modul ini ya kita sudah masuk ke modul 2 ya, yaitu praktek pembelajaran yang berpihak pada murid ya, modul 2 itu. Kemudian modul pembelajarannya itu tentang pembelajaran diferensiasi ya, PB, pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sesi pembelajarannya kita satu ini ya, satu di pertama, sesi pertama, kemudian JP-nya kita 3 jam, berarti 135 menit, dan fasilitator saya sendiri. Kemudian ya, capaian modul mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ya, untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Memang pada dasarnya apa ya, murid itu dalam kelas itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian mereka berasal dari latar background yang berbeda juga, seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah menjadi teladan dalam melakukan praktik reflektif dan pembelajaran bagi komunitas ya Bapak Ibu. Minimal di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Kemudian untuk capaian modul khusus ya, yaitu nanti mendemonstrasikan pemahaman tentang konsep pendidikan untuk semua dalam kaitannya dengan hak semua anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi ya kita sebagai apa ya istilahnya memberikan pelayanan terhadap siswa, terhadap kebutuhan belajarnya, ya itu harus menjangkau semua ya, semua anak tanpa terkecuali. Kemudian juga mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu diperlukan. Jadi Bapak Ibu nanti harus tahu ya, kenapa sih pembelajaran berdiferensiasi ini diperlukan ya, terutama untuk implementasi kurikulum merdeka seperti itu. Kemudian Bapak Ibu menjelaskan pentingnya mengidentifikasi dan memenuhi belajar murid, itu jelas. Kemudian Bapak Ibu mengimplementasikan RPP pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di sekolah atau kelas mereka sendiri. Jadi nanti ada penugasan ya. Penugasan Bapak Ibu membuat sebuah RPP, dan RPP tersebut harus berdasarkan tentang ini ya, PB ya, pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, dan mau mencoba dan mengambil resiko dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi ya laksanakan saja. Berhasil dan tidak itu kan masalah waktu. Susah atau tidak sudah kerjakan saja. Itu masalah waktu, nanti juga mulai terbiasa seperti itu. Kemudian untuk agenda ya tetap kita pembukaan, review, pembelajaran modul, aktivasi sesi 1, refleksi, aktivitas pembelajaran 1, dan penutup. Seperti itu. Kemudian nah ini untuk skenario-nya kita pembukaan sudah tadi, kemudian ada refleksi nanti sebentar ya. Aktivitas nanti kita fokusnya di diskusi kelompok ya. Kemudian terakhir kita refleksi dan penutupan. Seperti itu.
Kemudian untuk tujuan pembelajaran yaitu Bapak Ibu TGP dapat melaksanakan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran diferensiasi ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu akan mencoba memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar murid ya, dan itu seperti apa. Kemudian bagaimana Bapak Ibu memvariasikan struktur, tingkat dukungan, dan tingkat kembalian saat murid menyelesaikan tugas dan membuat produk hasil pembelajaran ya. Kemudian juga Bapak Ibu bagaimana sih kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi murid dengan berbagai tingkat kesiapan di kelas juga. Kemudian Bapak Ibu juga nanti memvariasikan sifat produk hasil belajar agar murid juga dapat menyesuaikan ya dengan minat mereka, atau kemudian dengan kesiapan belajar mereka, atau kemudian dengan satu lagi tuh ya Allah minat belajar dan kesiapan. Juga bagaimana jika kita memberikan murid kesempatan untuk memilih ekspresi yang disukai atau yang sesuai dengan gaya belajar mereka ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, nah terkait dengan PB ini ya, jadi intinya Bapak Ibu kan sudah membaca ya di eksplorasi konsep sekilas tentang materi PB ini. Nah, jadi materi PB ini dalam hal pelaksanaannya sering terjadi miskonsepsi kan, yaitu malah implementasinya teman-teman di lapangan itu lebih ke kelompokan ya, bukan berdiferensiasi. Kalau diferensiasi itu lebih ke prosesnya saja, dan pembelajaran ini juga tidak perlu kita kelompokan seperti itu, dan itu hanya cukup kita saja yang tahu terhadap pemetaan yang sudah Bapak Ibu lakukan lewat misalkan melakukan diagnostik ya, asesmen diagnostik ya, seperti itu. Nah, untuk pemetaan tersebut ya, secara sederhana boleh Bapak Ibu minimal melakukan wawancara terhadap mereka, atau menggunakan misalkan alat tambahan juga boleh seperti itu ya. Nah, tapi minimal paling hal sederhana adalah Bapak Ibu boleh melakukan observasi dengan wawancara seperti itu ya. Jadi untuk PB ini, jadi miskonsepsinya kebanyakan adalah terjadinya pengelompokan, padahal tidak seperti itu ya. Jadi lebih ke cukup kita saja yang tahu, dan kita tidak perlu tidak perlu kelompokan mereka, tidak perlu diumbar di kelas seperti itu. Cukup kita saja yang tahu bahwa anak didik kita, oh misalkan namanya A, oh dia dari segi diferensiasinya seperti ini, minat, bakat, kesiapan belajar, dan gaya belajarnya seperti itu ya. Jadi cukup kita saja yang tahu dan tidak perlu dikelompokkan. Nah kemudian dalam belajar itu kan ada TP-nya ya, tujuan pembelajaran. Berdasarkan TP itu, TP-nya tetap sama ya. Cuman TP-nya tetap sama, kan dalam kelas kita itu banyak ya jumlahnya, apalagi yang robotnya penuh seperti itu. Tetap TP-nya sama, modelnya itu ya tetap harus dilaksanakan. Misalkan dari yang gaya belajarnya yang pertama audiometri, auditori, kemudian kinestetik ataupun visual, itu tetap kita laksanakan seperti itu, penuhi kebutuhan mereka semua ya. Meskipun
salah satu anak dia dominannya di misalkan audiovisual, tetap dia juga kita suguhkan gaya belajar ya kinestetik juga, kemudian eh, auditori juga, seperti itu ya, sama. Kemudian terkait minat, misalkan bahwa anak tersebut sukanya olahraga dan sebagainya, tetap kita suguhkan semua. Nah, pertanyaannya, apakah semua misalkan kita harus petakan? Ya semua dalam kelas itu. Apakah repot? Nah, ini yang jadi pertanyaan, pasti merepotkan. Kemarin saya juga konsultasi dengan orang BPGP, ya wayahnya seperti itu. Memang dari awal cukup merepotkan, kita harus memetakan semua anak yang kita ajar ya, seperti itu. Di awal saja memang repot, tapi kalau sudah kita laksanakan, insya Allah katanya mulai terbiasa. Artinya TP-nya tetap sama, tidak kita rubah. Artinya memang effort di gurunya memang lebih lumayan ya, menguras tenaga seperti itu. Nah, itu beberapa miskonsepsi ya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Artinya ya menjangkau semua. Memang dituntut kreativitas inovasi guru ya untuk bisa melaksanakan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Kemudian apalagi ya miskonsepsinya. Jadi tidak perlu ada pengelompokan ya. Jadi kalau misalkan dikelompokkan malah nanti biasanya akan menimbulkan mungkin pertanyaan juga dari siswa, kok saya dikelompok-kelompokkan kayak gini. Seperti itu. Ya. Jadi mereka tidak perlu tahu bahwa oh saya ini gaya belajarnya seperti ini. Saya minatnya nggak perlu tahu juga. Yang penting kita yang tahu, laksanakan untuk semua. Seperti itu. Dan kemudian juga diperhatikan lingkungan belajarnya itu homogen atau heterogen ya. Syukur-syukur homogen ya, kita mudah mengimplementasikannya misalkan. Tapi kalau yang heterogen memang agak rumit. Nah ini yang ini ya, yang heterogen ini yang memang cukup menguras tenaga untuk kita laksanakan seperti itu. Ya. Jadi untuk pendekatannya PB ini tadi ada berdasarkan gaya belajar, minat bakat, kemudian dan kesiapan ya. Kemudian juga bagaimana sih cara mengelola jika misalkan ada anak yang memang dia di atas rata-rata ya seperti itu. Ya sesuai dengan ini ya, dengan disiplin ilmu tentang PB ini ya kita bisa memberikan tantangan yang lebih untuk anak tersebut. Apa boleh misalkan anak yang sudah memang di atas rata-rata itu menjadi tutor sebaya bagi rekannya? Boleh, kadang-kadang saja, tidak perlu setiap hari. Kalau misalkan keterusan, anak itu jadi tidak nyaman. Seperti itu ya. Jadi bisa kita memberikan soal atau pelatihan yang memang hot ya, order thinking atau kesulitannya lebih ini, agar misalkan anak yang memang di atas rata itu lebih tertantang dan mengasah analisa seperti itu. Kemudian dalam alurnya kan ada proses, ada produk ya, dan konten ya. Proses ya, kan anak itu tetap dan berdasarkan kesiapan minat misalkan sukanya minat di olahraga misalkan desain seperti itu. Nah, itu lebih nanti ke prosesnya saja ya. Seperti itu. Misalkan bagaimana bukan produknya, produk hasil dia belajar, tapi prosesnya bagaimana cara dia membuat laporan. Bagaimana cara dia misalkan apa ya? Misalkan kalau di SMK contoh kayak gini, ada misalkan pembuatan apa gitu ya, pembuatan produk baut misalkan untuk jurusan permesinan. Nah itu kan prosesnya berbeda-beda kan anak tuh. Alurnya tadi ada konten, ada produk ya, dan ada proses. Jadi bukan si produk bautnya ini yang ditilai itu bukan, tapi bagaimana cara anak itu untuk melaporkan proses pelaporan pembuatan dari pembuatan baut tersebut berdasarkan diferensiasi yang dia butuhkan. Seperti itu ya. Itu, jadi lebih ke proses pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu ya. Nah itu kita cukup karena sudah 1:30. Kita akan melakukan pembagian kelompok ya. Di situ kan ada study case ya. Ada studi kasus kan. Nah, itu silakan Bapak Ibu nanti dianalisis studi kasusnya ya.
didiskusikan, nah nanti dibuatkan dalam sebuah laporan ya, baik itu PT atau Canva seperti itu ya, seperti yang biasa kita lakukan. Nah, kita punya waktu 90 menit. Kemudian untuk ini kan kasusnya banyak ya, di LMS kasusnya ada beberapa. Nah, kita akan kelompokkan, nah, biar fair, kita akan kelompokkan berdasarkan jenjang saja ya, jenjang Bapak Ibu. Ada dasar, SMP, dan tingkat atas ya. Nah, kita akan kelompokkan seperti itu, dan saya sudah mengelompokkan di sini ya. Untuk kelompok ini ya, kelompok 1 itu yang SD ya, ini ada Bu Ii, ada Bu Fitriani, Pak Jajang, dan Pak Ahmad, itu yang di SD ya, karena kan Bapak Ibu bertugas di sekolah dasar. Kemudian SMP ya ada Bu Dian, Bu Neneng, Pak Saleh, dan Pak Nurrahman ya, sesuai dengan bidangnya. Dan yang tingkat menengah atas ini ada Pak Uman, Bu Yeyet, Bu Mengin, dan WK. Jadi kebetulan kita pas ya, jadi opatan-opatan. Nanti kita bagi 3 kelompok seperti itu. Nah, Bapak Ibu, silakan masuk ke BOR. BOR kan sudah tersedia ya. Nanti di LMS-nya sudah tertulis ya, BOR SD, BOR SMP, dan BOR. Sudah. Iya Pak, sudah ada. Dan silakan Bapak Ibu berdiskusi. Ya, kasusnya kemudian perjenjang ya. Kemudian SMP yang SMP aja ambilnya. Seperti itu. Jadi kita terbagi dalam 3 kelompok. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke BOR masing-masing? Sudah cukup jelas? Bapak satu kasus aja kan ya ngambilnya? Ya, silakan Bu Dian. Untuk kasusnya satu aja kan ya Pak? Itu di LMS ada berapa kasus coba? Saya lupa lagi. 1, Pak. Perjenjang ada 1. Kasusnya mulai dari TK atau TK, SD, Perjenjang 1. SMA, udah masing-masing kasus 1, Pak. SMA, SMK, ada SMA, ada SMK. Ya. Berarti 1 aja cukup ya. 1 jenjang 1 ini kasus. Oke. Ada lagi? Kita punya waktu diskusi 90 menit ya. Izin Pak, Ya. kan kalau saya SMK, Bu Mimin SMA sama Bu Yeyet, saya sama Pak Uman SMK, ambil kasus yang mana? Kompimpa lah Bu. Berdua, Bu. SMK sama sebenarnya secara psikologi sama lah tingkatannya. Lebih Pilih berarti apa ya? Sok wanga eta mah hompimpa Bapak Ibu rek SMK atau mau SMA ya. Sweet. Gitu. Kecuali kalau mau dipisah, repot lagi kan? Satu aja ya Pak ya? Ya, 1 aja. Iya Pak, 1 aja. Siap. Baik, Bapak Ibu silakan masuk ke bornya masing-masing ya. Seperti itu.
Sudah semua kembali ke sini ya. Sudah pada kembali ke main room Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya, barusan sudah diskusi di boardnya masing-masing dengan materi studi kasus yang berbeda ya, setiap tingkatannya, yang SD, SMP, dan tingkat atas, seperti itu. Nah, nanti itu pasti akan mewakili kekhasannya masing-masing biasanya, dan kekompleksitasannya masing-masing juga seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita sebentar lagi kan waktunya sudah habis ya, jam 15.15 seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman belajar barusan berdiskusi, Bapak Ibu boleh dipersilakan kita ini ya, berefleksi, perwakilan aja ya dari masing-masing tingkatan. Jadi ada 3 perwakilan dari SD, SMP, dan tingkat menengah atas seperti itu. Oke, baik, silakan, boleh dari perwakilan SD siapa yang mau berefleksi? Silakan. Ayo, tempat tuduh-tuduh. Sok siapa di antara Bapak Ibu SD? Nah, Bu Fitri kan nyumput tina layar. Sing kagelawan. Bukan, Pak. Tadi Bu Iin nelpon belum masuk, Pak. Sebentar lagi tuh, Bu Iin. Bukan Bu nyumput, Iin. Bapak ya. Ayo perwakilan Punten siapa di Bapak, antara tadi 4 orang? lempar, terus bisa masuk ada Enggak. orang. Jadi keeng tuh aya saha. Aduh. Oh, Bu Iin perwakilan SD. Kumaha? Mangga we, Bu. Araratu batuk. Sok we, Bu. Silakan Bu Fitri berefleksi ya. Bu Fitri yang paling siap sepertinya. Pak, itu aja. Oh, mangga nu pamegat we, Pak. Ya, Pak. Ya. Untuk refleksi pembelajaran kali ini, mohon izin ya Pak dan Ibu serta Pak Jajang. Ya. Saya aja ya perwakilannya. Ya, mangga. Untuk yang kasus yang tadi itu tentang Pak Dermawan ya Pak. Jadi menyiapkan untuk pembelajaran diferensiasi itu menyiapkan sesuai dengan kebutuhan muridnya. Baik itu dari pembelajaran secara visual, estetik, dan audiovisual. Untuk menyiapkannya itu beberapa cara. Tadi kasusnya menyiapkan materi ajar, terus yang kinestetiknya tentang wawancara, dan audiovisualnya tentang pemberian video gitu. Untuk yang strategi pembelajarannya ada konten, ada proses, sama ada produk. Untuk kontennya materi yang disiapkannya itu berbagai macam, mulai dari artikel, buku, komik, dan lain-lain. Untuk prosesnya itu selama proses pembagian kelompok, terus menanyakan mengetahui kemampuannya itu menanyakan pada saat pembelajaran. Jadi si Pak Darmawan itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan pematik yang sesuai dengan kemampuan. Apabila misalkan kemampuannya tidak di bawah gitu Pak, dia akan memberikan pertanyaannya hanya sedikit. Untuk pertanyaan yang kemampuannya banyak, mungkin agak banyak gitu. Dan untuk proses yang pembelajaran yang kinestetik dan visualnya itu pada saat pembelajaran di kelompoknya itu ketika pertanyaan dan untuk mengetahui kemampuan anak
Pak Dermawan itu memberikan apa ya, materi audionya itu audio visualnya video lewat HP, dan untuk kinestetiknya itu mencari anggota UKS atau anggota UKS untuk mewawancarai, dan produknya juga dibeda-bedakan tentang pembuatan narasi, cerita pencernaan, sistem pencernaan. Sistem Mungkin pencernaan. yang itu mungkin yang tadi kita bahas dari kelompok yang SD gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Hatur nuhun Pak Ahmad ya, sudah detail sekali secara spesifik menjabarkan apa yang telah tadi diskusikan ya. Nah, silakan nanti dituangkan aja, dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Kemudian mangga silakan yang kelompok dari SMP perwakilan. Mangga Pak Isnen. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Fasilitator. Saya berdoa semoga Bapak selalu sehat dan rekan-rekan semua juga sehat. Amin, amin. Untuk kelompok kami tadi mendiskusikan tentang situasi di SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP yang mengajarkan murid-muridnya tentang iklan. Ada beberapa skenario yang dipergunakan di sana nanti di dalam materi diskusi kami, dan secara keseluruhan dari hasil diskusi ini, walaupun kami tadi banyak diam karena kami berhubungan melalui media lain yaitu WhatsApp. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kami pada saat diskusi kami akan memperjelas tentang hasil diskusi kelompok kami. Seperti itu Pak Fasil. Baik, terima kasih Pak Nur. Artinya nanti kelompok Pak Nur akan mengelaborasi di pertemuan berikutnya ya, di pas tugas. Terima kasih. Ya. Mangga silakan yang terakhir untuk perwakilan dari tingkat menengah atas. Pak Uman. Katanya Pak Uman. Silakan. Izin saya lagi ini katanya sambutan bukan kegiatan atau apa seperti itu. Bapak izin ya, saya coba menyampaikan. Dari kasus yang kami pilih, kan tadi ada dua ya, antara SMA dan SMK. Kami memutuskan untuk memilih atau melakukan studi kasusnya untuk SMA. Sebenarnya hampir sama gitu ya secara prosesnya, hanya mungkin beda dari segi materi gitu. Untuk yang SMA ini memang terlihat sekali dari kasus yang Bu Derana ini melakukan pembelajaran atau menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan proses mulai dari konten, kemudian proses dan produknya juga memang terlihat gitu. Jadi saya mah lebih ke ini Pak, ini betul-betul lengkap gitu ya, komplit gitu. Diferensiasi itu ya memang selama ini secara pemikiran saya gitu tidak sekomplit ini gitu sebelumnya gitu. Pas ternyata melihat proses yang dijalani oleh Bu Derana ini mulai dari mempersiapkan dari aktivitas, kemudian menilai atau asesmen yang digunakan juga ternyata memang sangat kompleks gitu ya. Nah, kemudian ya kami mencoba menjawab gitu dari pertanyaan-pertanyaan yang untuk diskusikan gitu. Kemudian tadi yang seperti disampaikan yang lain juga, mulai dari konten, kemudian proses dan produknya juga kami mencoba melihat dari proses-proses dari kasus yang yang diterapkan gitu ya, dari proses pembelajaran yang diterapkan oleh
Bu Derana ini. Dan alhamdulillah kalau saya pribadi gitu ya Pak, mendapat satu pencerahan gitu. Oh, diferensiasi itu bukan hanya pengelompokan, bukan hanya secara apa intinya mah, karena ya sebelumnya memang tidak terbayang gitu. Dan alhamdulillah melihat proses Ibu Derana yang di kasus keempat dari mata pelajaran biologi gitu ya. Jadi ada pencerahannya. Itu saja Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeyet. Ya, tadi Bu Yeyet mengungkapkan bahwa kompleks ya, intinya kompleks seperti yang memang betul. Sebenarnya kan pembelajaran diferensiasi itu ya menurut saya itu sama aja dengannya, cuman ini lebih detail dan spesifik, artinya lebih merangkul dan menjangkau setiap kebutuhan peserta didik yang berbeda, nggak flat hanya itu. Misalkan kita melakukan strateginya dengan ceramah, katakanlah dengan ceramah ataupun dengan menggunakan alat bantu yang misalkan audio aja atau visual aja, tapi nggak hanya itu, banyak variasi yang digunakan karena kan setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Tetapi intinya TP-nya tetap sama, tujuannya sama tercapai, tidak berbeda-beda. Karena kan itu kan sudah merupakan amanat dalam kurikulum seperti itu. Artinya kurikulum mereka ini kurikulum yang pembelajaran diferensial ini pembelajaran yang diharapkan menjangkau kebutuhan semua anak seperti itu ya, Bapak Ibu. Dan tadi saya bilang bukan berarti pengelompokan, tidak. Pengelompokan itu hanya sebagai dari strategi saja, ya, seperti itu. Jadi lebih menjangkau semua. Apakah semua model digunakan jenis dari diferensiasi? Silakan, ya, dan harus. Misalkan kita menggunakan dengan pendekatan gaya belajar ya, semua dipergunakan. Dengan kesiapan, misalkan readiness ya, semua digunakan seperti itu, ya. Dan tadi juga saya bilang bahwa ya kita menggali informasi awalnya itu dengan minimal melakukan assessment ataupun dengan wawancara seperti itu. Dan kita tidak perlu ungkapkan ke mereka, oh kamu ini pelajar ini. Cukup kita yang tahu aja. Ya pembelajaran seperti biasa aja, gunakan metode seperti biasa. Tapi kita harus mengetahui lebih detail bahwa anak ini seperti ini karakternya, kebutuhannya seperti ini. Gitu. Nah itu ya, seperti itu. Kalau untuk misalkan pembelajaran selain berdiferensiasi yang lain yang misal konvensional, menurut saya sama aja kompleksnya yang dulu juga kan tetap harus ada administrasi pembelajaran ya. Di administrasi itu ada RPP itu sampai ke asesmen rukit dan sebagainya sama seperti itu. Cuman ini lebih dispesifikasikan menjangkau semua kebutuhan siswa kita. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk ini sepakat ya kita hari Senin ya di jam yang sama biar Bapak Ibu ya. Seperti itu. Gimana? Ya Pak, cuma waktunya jam berapa Pak? Jam 1 lagi? Ya mangga seperti biasa. Mau sore malam ayo aja, saya masih lebih nyantai. Jam 1 lagi. Jangan malam Pak. Seperti biasa aja Pak. Seperti biasa Pak. Berarti kita sepakat jam 13 ya, jam 1. Iya boleh. Baik Bapak Ibu, berarti kita sepakat hari Senin tanggal 26 jam 1 ya. Iya. Itu. Maka dipersiapkan aja, cukup longgar ya waktunya untuk mengerjakan penugasan seperti itu. Dan yang belum mengisi eksplorasi konsep silakan dilengkapi lah sambil nyantai. Ya. Eksplorasi konsep yang 2.1 seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekian dulu ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jika ada perkataan dan perbuatan yang saya lakukan tidak berkenan di Bapak Ibu, maaf. Sama-sama Pak. Ayo kita foto dulu. Siapa yang ini? Saya kebetulan nggak membuka WA web. Boleh dibantu. Dan nanti ditutup dengan doa ya. Bolehlah siapa yang mau tutup doa. Pak, ini boleh Pak Soleh. Pak Jajang yang pakai kopiah Pak. Hah? Oh iya. Iya, Ustaz Jajang. Oi. Lebih afdol. Ayo siapa yang mau capture? Boleh Pak. Mas Soleh. Dihitung Pak. Dihitung Om. Ya, siap.
1, 2, 3. Share dulu. Ya bebasnya. Bentar, Pak. Lanjut, gaya yang kedua. 1, 2, 3. Udah, Pak. Baik, terima kasih. Silakan ditutup dengan doa siapa yang mau bikin doa. Ya, Pak Jajang. Pak Jajang. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu guru hebat. Kegiatan rukol kita hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan doa supaya kegiatan kita ke depannya tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamda yu'afina wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adim sultanika rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biparli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat ini ya. Apa ya? Saya mau libur besok. Gak tahu kalau SD di sana. Libur juga, Pak. Sama 5 hari kerja. Ya, selamat berakhir pekan. Selamat mengerjakan tugas. Mohon maaf ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Dan izin. Izin Pak.